Halo Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini kami dari Divisi Manajemen Mutu PKMK FKUGM akan menyampaikan policy brief dengan topik Sistem Pencegahan, Deteksi, dan Penindakan Fraud Layanan Kesehatan dalam Era Jaminan Kesehatan Nasional. Policy brief ini kami tujukan kepada pengambil kebijakan di Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, BPJS, KPK, OJK, Direktur Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, organisasi profesi, dan perhimpunan rumah sakit. Mengapa kami menyusun policy brief ini? Policy brief ini kami susun berdasarkan adanya temuan potensi fraud yang timbul dari adanya mekanisme klaim inasibijis yang mulai berlaku 1 Januari 2014 tahun lalu. Fraud atau kecurangan pelayanan kesehatan merupakan bentuk kriminal kerah putih yang canggih dan berefek terhadap sistem pembayaran kesehatan baik publik maupun swasta. Dalam laporan Transparansi Internasional di Bulgaria tahun 2005, teridentifikasi berbagai macam aktor yang dapat terlibat dalam terjadinya fraud. Yang pertama adalah regulator, yang dapat terdiri dari Kementerian Kesehatan, Parlemen, maupun Komisi Pengawas. Yang kedua adalah pihak pembayar, yang terdiri dari organisasi jaminan sosial dan asuransi kesehatan. Yang ketiga terdiri dari provider layanan kesehatan, yang merupakan rumah sakit, dokter, perawat, ataupun klinisi yang lain. Yang keempat adalah pasien atau peserta asuransi itu sendiri, dan yang terakhir adalah supplier, yang terdiri dari produsen peralatan medis maupun perusahaan farmasi. Bagaimana kondisi di Indonesia saat ini? Di Indonesia saat ini muncul skenario terjadinya fraud di rumah sakit dengan alasan sengaja maupun tidak paham. Namun, sistem di Indonesia tidak cukup kuat untuk mencegah, mendeteksi, dan melakukan penindakan fraud. Dikhawatirkan, fraud yang dilakukan di rumah sakit dan tidak dicegah atau tidak ditindak akan menjadi contoh bagi rumah sakit lain untuk melakukannya. Tanpa pencegahan, deteksi, dan penindakan fraud, maka kerugian akan terus membesar. Berdasarkan hasil benchmark ke Amerika Serikat dalam program Annual Training Conference yang diselenggarakan oleh HNCAA tahun 2014, kita dapat mengidentifikasi bahwa di Indonesia belum ada pembagian peran yang jelas antara pihak-pihak yang seharusnya terlibat dalam upaya pemberantasan fraud. Hal ini berbeda dengan di Amerika Serikat. Berdasarkan kondisi ini, maka kami merekomendasikan untuk membangun sebuah sistem pencegahan, deteksi, dan penindakan fraud layanan kesehatan berdasarkan sistem yang ada di negara-negara maju. Sistem ini tersusun atas pelaku-pelaku seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Pelaku tersebut adalah, yang pertama, sarana pelayanan kesehatan. Yang kedua adalah lembaga asuransi atau jaminan kesehatan, dalam hal ini adalah BPJS. Yang ketiga adalah Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan, serta yang terakhir dari penegak hukum. Terdapat detil penjabaran yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak untuk menjalankan tugasnya. Contoh detil tersebut dapat Bapak Ibu baca pada policy brief kami versi cetak yang dapat diunduh pada website kami. Demikianlah paparan policy brief kami. Untuk komunikasi lebih lanjut, Bapak dan Ibu dapat menghubungi tim penulis policy brief ini melalui alamat email atau website kami seperti tertera sebagai berikut. Sekian, terima kasih.